Saya suka menganalogikan politikus itu seperti prostitut, ya, seperti pelacur, ya, analoginya, ya. Ini hanya berlaku untuk para politikus busuk. Politik dan pelacur yang benar itu tahu diri, kapan harus berhenti. Politikus busuk, politik yang tidak tahu diri, dia akan terus menawarkan diri, walaupun dia itu sudah tidak laku, dia sudah peot, dia sudah kurus kering, tidak menarik, berpenyakitan, dan sebagainya. Jokowi itu kan sudah menjadi public enemy sekarang, ya, karena kasus ijazahnya, korupsinya. Jadi orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang menjilat, itulah yang punya peluang untuk sukses di era Jokowi. Refli Harun People's Opinion. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Lukas Luarso. Assalamualaikum, Bang Lukas. Wartawan senior, pendiri dan ketua AJI pertama di masa Orde Baru. Dan pernah dikerangkeng, di penjara di zaman Orde Baru. Mas Lukas, kita melihat fenomena akhir-akhir ini cukup menarik, ya. Heran juga kadang-kadang melihat situasi seperti sekarang ini. Ketika rakyat kesulitan mencari makan dalam situasi ekonomi yang serba sulit karena adanya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Tapi kok tiba-tiba Pak Jokowi berbicara tentang kekuasaan. Dia menghimbau kepada seluruh relawannya untuk mendukung Gibran anaknya untuk 2 periode jadi wakil presiden. Menurut Bang Lukas nih, apa yang sedang terjadi sama beliau ini, Pak Jokowi? Ya. Harusnya kan dia menampakkan empatinya, ya, terhadap situasi ekonomi sekarang ini. Masyarakat yang lagi sulit makan, kok tiba-tiba dia bicara tentang kekuasaan? Ya, kalau dianalogikan dia itu sebagai aktor, ya sekarang sudah ketahuan aslinya. Jadi belasan tahun lalu sejak dia jadi wali kota, kemudian gubernur presiden kan, sebagai aktor watak, dia kan ingin menunjukkan bahwa dia itu orang biasa, yang orientasinya kerakyatan, sederhana dan sebagainya. Tapi kan semakin kesini, semakin sekarang itu kelihatan semua, terbongkar semua. Dulu kan orang persepsikan dia pemimpin yang populis, ya? Ya, populer gitu, ya. Dan dia sekarang menunjukkan watak aslinya. Dan dia sudah, atau kalau ibarat ulat, gitu, dia udah bermetamorfose menjadi ngengat, ya, ngengat yang mengerikan gitu. Jadi menunjukkan watak aslinya orang yang sangat selfish, sangat egois, mementingkan diri dan keluarganya. Jadi memang tidak punya sensitivitas, tidak punya kemampuan diplomasi, tidak punya kemampuan berasionalitas, ya, tentang esensi dia. Sudah dipercaya oleh publik Indonesia di jabatan publik dari wali kota, gubernur, 2 periode presiden, dan tujuannya cuma satu, bagaimana dia bisa melanjutkan dinasti kekuasaannya. Dan itu menunjukkan kegenitan dia sebagai politikus, kan, manipulatifnya dia itu. Dan artinya kalau dia itu memang seorang politikus yang memahami konsep politik, mestinya dia tidak ngomong semacam itu, ya. Dalam situasi sekarang ini. Iya. Nah, kan gini, kalau kita mengupas politik, hal-hal yang buruk dalam politik, ya, khususnya untuk politikus-politikus busuk, politikus buruk, saya suka menganalogikan atau membuat parabel. Politikus itu seperti prostitut, ya, seperti pelacur, ya, analoginya, ya. Tadi bagi politikus, kalau sampean politikus yang baik, tidak usah terlalu tersinggung dengan analogi ini. Ini hanya berlaku untuk para politikus busuk, politikus buruk. Jadi ada 2 profesi tertua di dunia itu kan politikus dan prostitut, pelacur, ya. Nah, karakternya sama, selain sebagai profesi tertua di dunia sepanjang peradaban, 2 profesi ini sama dalam hal justru orang yang tidak berpengalaman, orang yang baru, barang baru, itu justru disukai.
Itu di dalam politik dan di dalam dunia prostitusi. barang baru. Kan selalu yang dicari dalam politik kan juga gitu. Apa yang baru dari politikus ini? Adakah ide baru? Adakah terobosan-terobosan, gagasan-gagasan baru? Di dunia pelacuran kan juga begitu. Ada barang baru nggak? Nah, dalam hal ini politik dan pelacur yang benar itu tahu diri kapan harus berhenti dari profesinya. Kalau dia tidak bisa menawarkan hal yang baru, kalau dia hanya menawarkan hal yang sama, dia mestinya mundur lah, jadi warga biasa gitu. Nah, tapi politikus busuk, politik yang tidak tahu diri, dia akan terus menawarkan diri, walaupun dia itu sudah tidak laku, dia sudah peot, dia sudah kurus kering, tidak menarik, berpenyakitan dan sebagainya. Itu dalam politikus. Dua-duanya. Makanya saya analoginya sama ini, politikus dan pelacur ini. Nah, yang dilakukan Jokowi dengan yang disampaikan Bang Abraham Samad tadi, dia menawarkan malah ngomong soal mengajak relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, itu kan menunjukkan itu dia menawarkan hal-hal yang sama agar laku gitu. Menawarkan anaknya gitu. Menawarkan anaknya, sebenarnya menawarkan dirinya juga. Dia merasa bahwa dia masih populer kan gitu. Tapi kalau dia cukup sadar kan, relawan dia yang dulu jumlahnya kelompok relawan ratusan, 400 atau 500 itu kan sudah bubar semua umumnya. Nah, dia tujukan ke satu kelompok relawan yang barangkali kelompok relawan yang masih bertahan menyukai Jokowi atau mendukung Jokowi, itu tinggal kalau ibarat itu kotoran ampas-ampas lah. Jadi orang-orang yang tidak punya pilihan lain, makanya mengorek-ngorek sisa-sisa sampah-sampah dari Jokowi ini. Nah, orang-orang yang masih mendukung, menyukai, dan memuja Jokowi itu kan orang-orang yang sudah tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki kompetensi apapun. Saya tahu dulu banyak teman saya yang pinter-pinter, yang pandai mengorganisir, itu mendukung Jokowi pada tahun 2014 ya, awal-awal gitu ya. Nah, tapi kan sekarang yang tersisa itu tinggal para penjilat seperti siapa? Sylvester, kemungkinan Kodari, dan orang-orang semacam itu, atau yang orang-orang yang sudah tidak laku gitu ya. Jadi orang-orang yang hanya bisa bertahan dengan menjadi benalu gitu. Nah, itu tadi dengan menawarkan anaknya dan menawarkan dirinya agar mendukung 2 periode di tengah situasi seperti ini, pemilu masih jauh dan sebagainya, itu menunjukkan orang yang atau pelacur yang memang sudah tidak laku dan tidak tahu bagaimana menawarkan diri agar laku. Jadi ya menggelikan dan kegenitan yang agak menyedihkan sebenarnya. Oke, Bung Lukas, ini kan kalau kita lihat kan masih jauh pemilu ya. Pemerintahan juga belum setahun, berarti masih ada 4 tahun lebih ya, baru dilaksanakan lagi pemilu berikutnya. Kemudian kita lihat situasi ekonomi kita sekarang lagi terjepit. Banyak orang yang susah untuk makan, banyak pengangguran, kemiskinan meningkat. Tapi kok dia tiba-tiba ngomong tentang kekuasaan, tentang mendukung anaknya 2 periode, padahal masih lama pemilu. Apakah ini etis? Apakah ini beradab? Ya jelas tidak. Tapi kan memang dalam ekosistem politik yang busuk dan isinya politikus-politikus busuk, etika dan adab itu kan memang tidak laku, dan mereka sendiri tidak memahami konsep itu. Mereka merasa bahwa tujuan politik adalah satu saja, kekuasaan. Itu jargon populisme. Jadi dia memanipulasi rakyat untuk kepentingan dirinya. Jadi kalaupun misalnya gini, Jokowi kemarin menggunakan trik-trik lama dia kan, mobil mengasih bantuan bansos dan sebagainya, itu kan trik-trik lama yang dan padahal orang sudah muak dengan kelakuan itu. Jadi dia merasa Jokowi itu dia masih laku dengan trik-trik lama itu dan tidak memahami bahwa itu hanya akan selalu menjadi ketawaan publik di media sosial. Oke, trik lama ini misalnya pencitraan gitu ya? Iya, pencitraan. Itu sudah nggak laku dalam konteks politik sekarang? Iya, dan dalam dunia politik itu kan, dan juga dunia pelacuran, itu sebenarnya kan orang harus kreatif. Mencari pelanggan baru, mencari customer baru, dan sebagainya.
misalnya gini, generasi muda lah yang disasar ya. Kalau dia ngomong dia itu sebenarnya kalau dia sedikit punya otak sebenarnya, Jokowi itu kan sudah menjadi public enemy sekarang ya karena kasus ijazahnya, korupsinya. Dia itu yang muncul ya Gibran sajalah muncul ya. Pak, tapi bagaimana bisa merancang satu proses kampanye yang menunjukkan Gibran yang berbeda dari dirinya gitu loh. Ada sesuatu yang baru dari Gibran. Jangan Gibran hanya menjadi epigon Jokowi gitu, melanjutkan apa yang dulu dianggap sukses 10 tahun lalu. Tapi apa yang sukses itu dalam dunia kreatif seperti dunia politik itu kan harus ada yang baru, ada yang menarik, ada sesuatu yang membuat masyarakat tertarik gitu. Nah, itu yang tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Jokowi karena itu tadi keterbatasan neuron, keterbatasan pemikiran karena memang dia tidak punya cukup referensi politik, tidak punya bacaan politik dan bacaan sosialnya sangat rendah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain itu. Dan dia berharap omongan-omongan dia itu masih disukai atau dipercaya publik. Oke, padahal kondisinya sudah berubah ya? Kondisinya sudah berubah. Oke, Bung Lukas, kondisi sudah berubah. Seharusnya Jokowi tidak melakukan lagi cara-cara lama. Tapi kan yang menarik kalau kita lihat, Bung Lukas ya, hampir semua mantan presiden kita itu setelah berhenti itu menjadi guru bangsa. Semua mantan presiden kita udah menempatkan dirinya sebagai guru bangsa, orang yang memberikan kearifan, orang yang memberikan jalan keluar dari problem-problem kebangsaan yang sedang terjadi. Tapi ini Jokowi beda banget dari mantan-mantan presiden lainnya. Dia masih cawe-cawe dengan kekuasaan sekarang. Karena itu tadi, karena backgroundnya itu memang bukan politikus ya. Dia tidak lahir dalam satu keluarga politikus. Dan kemudian belakangan kita tahu, jadi pendidikannya itu agak kabur, agak gelap. Kita pikir kalaupun dia pernah kuliah di UGM, kayaknya nggak selesai dan ijazahnya mungkin palsu. Nah, dia tidak punya lesson learn itu. Dia tidak pernah belajar sejarah misalnya. Dia tidak pernah belajar sejarah bahwa kekuasaan yang bisa sustain, kekuasaan yang baik, yang bisa punya warisan panjang di masa depan, itu kekuasaan yang memang untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi rakyat akan mengingat. Nah, tapi kalau Jokowi karena memang plonga-plongo ya, karena bacaannya cuma Doraemon, yang dia tahu, dia pikir, oh sukses ya. Mungkin sampai saat ini barangkali dia berpikir, loh, saya yang lahir konon di bantaran sungai, bisa jadi presiden 2 periode dan bisa menjadi kingmaker, menjadikan Prabowo sebagai presiden, dan kemungkinan besar anak saya akan jadi presiden lagi. Mungkin masih terpukau dengan dirinya ya. Dia narsistik gitu. Seorang narsistik yang merasa dirinya selalu hebat. Tapi sebenarnya kalau kita soal warisan tadi ya, kalau kita pikir warisan Jokowi itu kan sebenarnya ada 3. Apa itu, Bang? 1, menjadikan Indonesia negara mediokritas. Jadi alih-alih kita meritokrasi, jadi orang yang berprestasi naik, yang menjadi memikirkan jadi elit politik dan ekonomi di Indonesia. Tapi Jokowi mengubur itu menjadi bukan meritokrasi tapi mediokritas. Jadi dia menghancurkan sistem meritokrasi. Ya. Jadi mediokritas itu adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi, orang-orang yang simple minded, orang-orang bodoh lah. Itu bisa di era Jokowi bisa naik di elit kekuasaan. Contoh paling konkret adalah Paiman. Ya, Kodori nanti dulu, itu contoh yang lain. Paiman. Ini orang yang profesinya adalah pencetak buku, pencetak ijazah palsu di Jalan Pramuka. Orang yang nggak jelas pendidikannya, tiba-tiba karena era Jokowi, ekosistem sistem politik Jokowi, dia bisa menjadi wamen, bisa jadi profesor, jadi komisaris, profesor, rektor ya, di mana wakil rektor. Nah, dan contoh itu banyak sekali di era Jokowi. Ya termasuk si Kudori. Saya itu lama tahu Kudori itu pernah menjadi staf saya di lembaga saya, Yayasan Tifa namanya. Waktu itu dia salah satu program officer. Jadi stafnya Mas Lukas ya? Staf yang kantornya, tapi dia waktu itu nggak sempat berkantor di gedung ini. Jadi waktu itu kan dia periset lah memang ya. Tapi dia kan mulai liar, mulai
out of control kan di era Jokowi. Oke. Dan karir politiknya sangat melejit kan ketika dia menawarkan 3 periode untuk Jokowi. Ketika dia menjilat Jokowi. Oh, jadi itu hasil jilatannya ya? Hasil jilatan. Jadi dia Jokowi suka karena dia menjadi salah satu juru bicara ambisi Jokowi untuk 3 periode. Oke. Dan waktu itu selain 3 periode, alternatif lain kan dia mengusulkan Prabowo Jokowi. Nah, dia mengusul Jokowi jadi presiden kalau 3 periode nggak bisa. Nah, ini orang-orang mediocre ini, orang-orang yang sebenarnya bodoh ini bisa menjadi prominent, bisa menduduki wacana publik atau menjadi elit di politik itu karena diberi kesempatan oleh Jokowi. Dan Jokowi lebih nyaman dengan kaum penjilat bodoh ini. Apapun kalau dia dijilat, orang itu akan naik. Contoh lain yaitu Sylvester, siapa itu yang sekarang kabur itu. Dia orang kan pendidikannya nggak jelas, preman kan namanya. Di depan stasiun TV ngajak berantem dan sebagainya. Dan orang-orang seperti inilah yang di Jokowi maju. Nah, nggak mungkin negara akan maju kalau orang-orang yang bodoh dan levelnya perilakunya preman menjadi elit di negara ini. Jadi orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang menjilat, itulah yang punya peluang untuk sukses di era Jokowi. Nah, itu yang kedua. Yang satu tadi mediokritas, kemudian yang kedua penjilatanitas. Jadi sinkopasinitas. Jadi orang-orang yang menjilatlah yang sukses di era Jokowi. Jadi kalau siapapun Anda, relawan yang punya prinsip, relawan Jokowi, tetap akan stuck kalau Anda tidak pintar menjilat. Nah, ya penjilatan itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini yang paling parah saya kira, dan masih terasa berlanjut, mafianitas. Mafianitas. Jadi, mediokritas, penjilatan, dan mafianitas. Jadi, Jokowi mewariskan satu sistem pemerintahan atau ekosistem mafia dengan sprindik, dengan memberikan siapapun menyandera siapapun yang loyal ke dia, walaupun dia bermasalah koruptor tetap akan aman. Ya, kita tahu malah jejak-jejak warisannya masih jelas sampai sekarang, masih ikut di kekuasaan. Mantan ketua Golkar kan, kemudian Zul, ketua PAN, kan mereka masih di kabinet sekarang semua. Orang-orang yang jelas-jelas terbukti terindikasi korupsi, tapi karena menjilat Jokowi, mereka masih. Nah, itu 3 hal warisan Jokowi yang merusak Indonesia. Ada 3 hal. Ya. Mediokritas, sinkopatikitas, penjilatan itu, dan mafianitas. Oke, itu warisan ya? Warisan. Dan ini kalau ini yang saya agak ngeri ini kan, ini karena politik Prabowo ini kan politik keberlanjutan. Dia melanjutkan gitu. Nah, kalau ini dilanjutkan, yang saya khawatir nanti kerusakan di Indonesia itu harus diselesaikan dengan hancur-hancuran. Seperti Bangladesh. Ya, seperti Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan seperti sejarah-sejarah negara besar yang karena sistem korupsi, manipulasi, dan kerusakan kulturnya begitu hebat, harus dirombak dengan penghancuran dulu. Iya, karena kita lihat juga kemarin, saya lihat di Filipina juga sudah mulai rusuh. Ya, korupsi, mereka demo lantaran korupsi yang merajalela di beberapa negara. Ada Prancis juga kita lihat, kemudian menyusul. Inggris juga. Inggris. Menurut Mas Lukas nih, misalnya ya, kalau kita lihat nih, apa yang dilakukan Jokowi ini yang seharusnya dia memberikan empati terhadap situasi ekonomi yang lagi terjepit, orang susah makan, pengangguran begitu banyak. Harusnya kan dia mengeluarkan pernyataan atau wacana yang bisa memberi jalan keluar ya. Tapi ini kan justru sebaliknya. Dia memberikan pernyataan tentang kekuasaan, padahal pemilu masih lama banget. Menurut Bang Lukas ini, apakah pemimpin-pemimpin yang seperti ini memang terlahir dari proses pemilu yang sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, mungkin boleh dikatakan pemilu yang penuh dengan masalah? Ya, kalau itu sudah pasti ya. Pemilu yang bermasalah. Tapi menurut saya kalau kita melihat big picture-nya, gambaran besar ya, dunia ini memang sedang berubah. Jadi jangan dulu. Berarti fenomena yang terjadi di Indonesia, Mas Lukas,
ini juga terjadi di belahan dunia lain. Terjadi beberapa negara lain, Oke. termasuk negara kampion demokrasi seperti Amerika. Dengan Trumpnya. Dengan bisa terpilihnya Trump 2 kali, itu menunjukkan terjadi kolapsnya kebudayaan, peradaban Amerika sebenarnya. Oke. Dan sekarang kan Amerika menjadi kontroversi terus kan, ucapannya ngaco terus. Nah itu juga saya nilai ada beberapa negara yang mengalami itu, dan beberapa negara besar ya, selain Amerika, Indonesia, Brasil, dan beberapa negara yang kolaps tuh Argentina, Venezuela, India untuk tertentu juga mengalami itu. Modi itu juga menggunakan isu-isu populisme kan. Dan artinya perubahan dunia yang sangat besar ini karena teknologi informasi, era AI, artificial intelligence, membuat masyarakat dunia ini sekarang galau sebenarnya. Karena kehilangan pekerjaan kan. Semua pekerjaan sekarang diambil alih oleh robot atau AI. Nah, kemudian kalau di Prancis, Inggris, Australia kemarin mengalami demonstrasi besar-besaran anti imigrasi, kan itu efeknya efek atau diakibatkan dari itu. Mereka benci imigran karena dianggap mencuri pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Nah di Indonesia ini kan terjadi juga demikian. Tidak, karena Indonesia ini kan yang mencuri pekerjaan di negara-negara maju. Kita kan tidak. Bukankah ini juga terjadi banyak tenaga kerja dari Cina yang masuk, yang mengambil alih peran orang-orang Indonesia? Nah, kalau yang Cina itu kasuistik di dunia ya. Artinya secara umum, kelas pekerja Indonesia tidak bersaing dengan kelas pekerja dari negara asing. Tapi bahwa pekerja di Indonesia banyak kehilangan pekerjaan itu karena apa yang disebut dengan era imbas teknologi itu, technological unemployment. Jadi pekerjaan diambil alih teknologi. Nah, pemerintahan yang tidak mampu melihat situasi ini dan kemudian mengatasinya akan mengalami guncangan hebat kalau bertabrakan dengan sistem ekonomi yang manipulatif dan koruptif itu yang sudah terjadi di Sri Lanka, Bangladesh, dan kemarin Nepal. Nah, ironisnya kan revolusi rakyat Nepal itu terinspirasi oleh Indonesia sebenarnya. Tapi dia bisa menyelesaikan dengan tuntas ya? Dia tuntas karena memang sasaran mereka jelas, kebencian terhadap pemerintahan. Nah, di Indonesia kemarin tidak tuntas karena kan sebenarnya memang sasarannya bukan Prabowo kan kemarin. Kan sasarannya kepada DPR, anggota DPR, elit-elit yang korup gitu. Tapi Prabowo sendiri belum di situ. Nah, Prabowo kalau mau lesson learn, kemarin itu masih Jokowi loh sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau sasaran di Indonesia itu masih Jokowi dan Gibran. Iya, artinya politik korup manipulatif peninggalan era Jokowi. Prabowo belum menjadi sasaran, tidak ada sentimen gulingkan pemerintahan. Nah, tapi kalau lesson learn ini tidak ada sentimen ke wakil ada. Sentimen wakil ada, karena bagian dari kan gini. Prabowo ini kan sebenarnya mewarisi kerusakan 10 tahun era Jokowi. Ibarat yang analogi klise, Prabowo ini kan hanya cuci piring dari pesta yang sudah digelar oleh Jokowi selama 10 tahun. Pesta Jokowi itu apa sih? Pesta membangun hal-hal yang gemerlap ya, infrastruktur yang menyebabkan utang bertambah selama 10 tahun bertambah 6.000 triliun itu. Nah, kemudian saat era Jokowi yang diuntungkan oleh harga komoditi yang naik itu kan dihambur-hamburkan. Dan sekarang menjadi beban, semuanya menjadi beban untuk Prabowo kan. Wus yang hutangnya gila-gilaan, walaupun sudah dibantu dengan menutup kereta Parahyangan, kita tetap tidak akan menutup gitu kan. Kemudian banyak proyek-proyek infrastruktur yang tidak bisa berfungsi, 4 bandara tidak berfungsi dan sebagainya, dan banyak jalan tol barangkali mungkin juga hanya ramai kalau lebaran saja. Nah, artinya sebenarnya kan pada level negara dengan pada level individu itu sama. Zaman era Jokowi itu kan seperti orang yang penghasilannya menengah, middle income, misalnya gajinya maksimal 10 juta, tapi gaya hidupnya sok jet set. Jadi dia berani menghambur-hamburkan dana agar terkesan negara maju, agar terkesan orang kaya, membangun jor-joran, akibatnya sekarang numpuk utang. Nah, waktu itu orang-orang seperti itu contohnya adalah orang yang punya kartu kredit.
Dia bisa menjaga gaya hidupnya, makan dari kafe ke kafe, bangun rumah yang megah dan sebagainya, itu dengan hutang, dengan kartu kredit. Ketika jatuh tempo baru terasa kan, gagal bayar dan sebagainya. Nah, ini semua kan sedang dirasakan. Tapi sayangnya, saya bukan ekonom, tapi sebagai jurnalis saya tahulah apa yang benar dan tidak. Nah, Prabowo itu tidak segera menyadari itu. Prabowo memang tidak melanjutkan pembangunan infrastruktur gila-gilaan ya. Misalnya IKN dihentikan ya. Walaupun ibu kota politik apa? 2 hari lalu kenapa itu lagi ya menjadi ibu kota politik tahun 2028. Saya duga itu hanya basa-basi diplomatis saja itu. Karena mungkin dia mulai diganggu-ganggu oleh Jokowi mungkin atau diingatkan ya komitmennya dan sebagainya. Nah, tapi alih-alih membangun memang jor-joran bangun, tapi kan punya proyek-proyek yang kesannya populer, makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih, dan antara yang juga ini ngapain sih sebenarnya? Nah, artinya situasi itu Prabowo tidak benar-benar belajar punya lesson learn dari 10 tahun kegagalan Jokowi. Itu yang kita harus ingatkan itu. Karena kalau enggak, pada masanya nanti dan dalam pembicaraan dengan beberapa teman ekonom, saya kan sering belajar dari ekonom, ngajak ketemu untuk mungkin akhir tahun ini sampai paling lambat Juni tahun depan, kemungkinan kalau tidak ada yang perubahan signifikan dari ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan keadilan, kemungkinan dapat penghasilan dari PHK yang di mana-mana ini, akan terjadi kerusuhan yang bahkan bisa lebih besar dari 25-31 Agustus kemarin dan lebih bisa total. Bisa kayak Nepal. Bisa kayak Nepal. Dan sekarang kan jargon Nepalkan Indonesia kan hanya ada satu kata Nepalkan gitu. Itu mesti benar-benar disikapi dan harus punya sensitivitas itu. Menurut saya sih Presiden Prabowo dikurangi lah itu jalan-jalan ke luar negeri. Jangan eskapisme ya, karena problem di Indonesia semakin menumpuk. Kemudian dia undangan apapun ke luar negeri dia datangi gitu, dan itu nanti jangan mirip tragedi Abdul Rahman Wahid dulu. Gus Dur kan juga gitu. Ke kondisi internal kacau dan waktu itu karena kondisi fisik ya buta, hiburannya adalah jalan-jalan ke luar negeri. Dan juga yang sekarang menjadi problem isu masyarakat adalah nepotisme, kronisme itu kan kembali meruak ya. Iya. Diangkatnya Khudori, diangkatnya siapa itu anak muda yang rangkap jabatan itu menjadi juru bicara si menggantikan Hasan Nasbi itu. Menurut saya itu kecenderungan Prabowo yang melanjutkan cara-cara Jokowi itu. Termasuk pengangkatan para wamen jadi komisaris. Betul, perangkapan jabatan yang notabene sudah dilarang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Nah, itu menurut saya ketidaksensitivitasan itu akan menjerumuskan Indonesia ke dalam tragedi yang terjadi seperti di Nepal. Oke. Bung Lukas, kan kita kembali nih masalah politik. Tadi Anda mengatakan politik dan prostitusi itu adalah 2 profesi yang tertua di dunia ini ya, sehingga antara satu dengan yang lainnya punya kemiripan. Kira-kira seperti itu ya. Apakah politik yang terjadi dalam skala global, kan kita lihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada pengaruh global, juga cerminannya seperti itu? Atau cuma di Indonesia aja? Ya, itu berlaku umum. Jadi berlaku untuk itu kan semacam analogi atau parabel itu kan sinisme lah. Nah gini, sinisme terhadap politik di mana orang yang berpolitik itu kan sebenarnya seharusnya orang-orang yang baik yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia ingin mengabdi pada masyarakat. Jadi untuk publik, untuk republik gitu. Artinya politik itu sebenarnya filosofinya profesi yang mulia. Harusnya ya tujuannya. Jadi kemarin kemudian diparabelkan sebagai prostitusi karena praktek-praktek politik di mana perilaku mereka seperti pelacur yang pokoknya mencari untung, mencari kenikmatan diri dan sebagainya itu. Menawarkan diri mencari secara mudah gitu. Nah, 2 profesi ini kan seperti mata uang yang sama lah, beda. Sama-sama suka ngibul gitu ya. Politikus itu selalu menggembar-gemborkan dirinya jujur, bersih dan sebagainya untuk publik.
Melaju kan juga gitu. Dia baru, selalu baru, dia belum punya pengalaman dan sebagainya untuk menawarkan diri. Nah, menurut saya kalau ingin politik itu tidak dianalogikan sebagai prostitusi, ya pastikan jangan sampai para pelacur-pelacur politik yang menguasai politik di Indonesia, partai politik lah yang harus pintar-pintar melihat itu. Berarti ini ada sangkut pautnya dengan pimpinan-pimpinan partai. Iya, ini kan reformasi 98 itu, Bung Abraham Samad, kebencian kita kan kepada eksekutif kan. Pemerintahan yang waktu itu era Soeharto korup, KKN gitu. Nah, kemudian itu diubah total oleh gerakan reformasi, eksekutif betul-betul direformasi. Jadi makanya kemudian muncul berbagai lembaga kuasi negara gitu kan, komisi-komisi lah. Ada Komnas HAM, KPU dan sebagainya, yang tadinya semua kerjaan pemerintah diberikan kepada civil society, jadi menjadi lembaga kuasi negara, lembaga negara tetapi diisi oleh orang-orang publik gitu, civil society. Nah, di era 27 tahun reformasi ini kan yang sekarang yang korup, yang manipulatif adalah legislatif dan yudikatif ya. Tapi legislatif lah yang jor-joran. Nah, kebencian huru-hara 25-31 Agustus kemarin kan kepada oknum-oknum DPR ya. Yang tidak sensitif. Ya, memang tema besarnya bubarkan DPR. Jadi yang sasaran kebencian dan sasaran kemarahan publik adalah legislatif. Jadi kalau legislatif terus seperti itu, mereka yang akan disasar. Makanya bukan menggulingkan pemerintahan, tapi menggulingkan bubarkan DPR. Itu yang akan terjadi. Nah, saya khawatir nanti yang kemarin jadi korban kan baru 4 ya. Siapa? Uya Kuya, Sahroni, dijarah rumahnya ya. Nah, itu kalau ya kita agak menyesalkan tuh. Sri Mulyani juga kena, sebenarnya nggak sepatutnya Sri Mulyani dijarah. Kalau yang 4 anggota DPR kita nggak sepatutnya. Yang sejauh kita tahu Sri Mulyani bukan politikus hedonis nobis itu, memamerkan kekayaan seperti 4 anggota DPR itu kan, dan dia omongannya masih menunjukkan kelas dia sebagai intelektual. Tapi kan kebijakannya menyengsarakan. Kebijakannya memang tidak berpihak kepada rakyat. Ya, yang harus kita kritik adalah dia menjadi endorser kan. Ambisi-ambisi Jokowi tidak dia kontrol, dia iayakan. Jadi dia, ya saya kan pernah menulis kalau Soeharto dulu punya Harmoko, Menteri Penerangan untuk urusan komunikasi dan informasi. Nah, kalau di era Jokowi itu Menteri Penerangan atau Sri Mulyani itu kayak Harmoko, jadi dia mengendorse, mengiyakan petunjuk Bapak Presiden gitu. Sementara publik berharap dia sebagai orang yang pintar secara ekonomi lebih bisa kritis untuk mengontrol Jokowi, tapi yang terjadi kan sebaliknya. Ya buktinya apa? Buktinya selama era Jokowi bisa kita secara merajalela utang, tambah utang sampai 6.000 itu kan juga berarti endorsementnya Sri Mulyani. Tapi saya termasuk yang menyayangkan rumahnya dijarah lah. Kalau yang anggota 4 DPR lain itu sebagai pemanasan menurut saya. Nah, saya khawatir nanti kalau ada terjadi krisis ekonomi dan politik lagi, jangan-jangan ratusan anggota DPR rumahnya nanti dijarah nanti. Kita tidak ingin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kita nggak bisa kan. Bung Lukas, kita kembali ke Jokowi tadi yang Anda banyak mengurai lebih jauh tentang figur kepemimpinannya. Menarik tulisan Anda. Kejarlah ijazahku kau kutangkap. Apa makna dari tulisan itu? Ya, karena itu kan ironi dagelan, kayak dagelan film. Itu kan inspirasi judul tulisan itu kan dari film komedi Kejarlah daku kau kutangkap. Jadi masyarakat itu ingin tahu kan sebenarnya. Jokowi punya ijazah, bener nggak sih? Jadi masyarakat ingin mengejar rasa ingin tahu itu. Tetapi yang dilakukan Jokowi alih-alih menunjukkan, kayak saya masih mempunyai 5% lah. Barangkali dia punya ijazah atau ijazahnya hilang dan sebagainya. Ditunjukkan saja kan. Nah, tapi kan karena dia merespon seperti orang pencuri yang ketahuan, alih-alih menunjukkan bukti bahwa dia punya dan sebagainya, dia malah menghardik kan. Nah, intinya adalah kejarlah ijazahku kau kutangkap adalah dia ingin mentersangkakan, dianggap pertanyaan-pertanyaan itu sebagai tindak pidana. Nah, itu kan menunjukkan politikus lancung yang
hanya melihat kepentingan dia sendiri gitu. Nah, kalau memang punya ijazah ya ditunjukkan, simpel. Sekarang analoginya nih, Presiden Prancis Macron kan lagi berseteru ini. Karena dia dipersoalkan istrinya bukan perempuan benar. Ya. Nah, dia melawan, dia akan menunjukkan bahwa istrinya benar-benar perempuan. Menunjukkan bukti itu berarti bisa kita bayangkan kan, menunjukkan apalah video dan sebagainya. Nah, kalau Jokowi hanya menunjukkan selembar dokumen saja nggak mau, itu benar berarti kan memang dia itu memang nggak, karena nggak punya. Kayak Macron dituduh istrinya bukan, dia akan tunjukkan dia punya bahwa istrinya betul-betul perempuan. Nah, Jokowi nggak mau menunjukkan, malah orang-orang yang mempertanyakan mau ditersangkakan. Ya. Nah, itu tadi, kejarlah ijazahku kau akan kutangkap. Kalau itu kan dia ingin mengancam, kalau kau masih mengejar-ngejar soal ijazah, kau akan kutangkap. Tapi kan gini, saya dan beberapa teman pegiat informasi dan media berempat, 2-3 bulan terakhir ini sejak awal Juli menggunakan cara-cara yang formal dan legal. Kita menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk melacak keaslian ijazah Jokowi. Yang kita lacak bukan ijazahnya per se, bukan ijazahnya. Kita minta beberapa dokumen yang bisa mendukung benar-benar ijazah itu ada. Jadi ada KHS-nya, kartu hasil tadi, KRS-nya, kemudian yudisiumnya, dan transkrip nilai akademisnya dan sebagainya yang kita tanyakan ke UGM, sudah kita surati UGM akhir Juli lalu. Tapi sayangnya UGM sebagai institusi universitas yang mestinya kredibel, jawabannya hanya 3. Kami tidak memiliki dokumen itu, atau yang kedua, dokumen itu ada di kepolisian, tidak dalam penguasaan kami, sedang dalam proses hukum, dan 3, kami tidak punya dokumen itu. Jadi satu lembaga universitas yang sedemikian bergengsi, kredibel, tidak melayani permintaan informasi yang diatur oleh undang-undang dengan benar. Jadi dia hanya ingin berdalih, ngeles, tidak punya. Katakanlah benar beberapa dokumen penting itu sudah dikirim ke Polda Metro Jaya karena proses hukumnya sedang berjalan. Apakah dia nggak punya salinannya, fotokopiannya, atau minimal dia punya menunjukkan surat yang menunjukkan bahwa dokumen-dokumen itu sedang diserahkan ke kepolisian? Dia hanya tidak ada. Jadi menunjukkan ketidakseriusan UGM untuk merespon permintaan publik seperti kami ini, yang permintaan itu dilindungi atau menjadi hak kita sebagai warga negara oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, artinya Jokowi ini, virus Jokowi ini sudah mewabah, menjangkiti seluruh sektor masyarakat, menjangkiti UGM, menjadi lembaga atau universitas yang berdalih, ngeles gitu. Itu kan ibaratnya ketika kami surati itu nih, ya jangan tanya saya kan gitu kan. Dan itu juga terjadi di KPU Solo, KPU Jakarta, dan KPU Pusat. KPU Pusat malah mengeluarkan SK nomor 731 yang kita agak kegeeran ini. Ini jangan-jangan KPU mengeluarkan aturan SK nomor 731 itu yang mengecualikan 16 dokumen tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, jangan-jangan karena kita meminta itu. Tapi sudah dianulir kan? Sudah dianulir untungnya, dan karena di tulisan itu kan saya mempertanyakan nalar KPU itu apa? Sebagai lembaga negara yang dimandatkan untuk menyelenggarakan pemilu yang terbuka, jujur, dan adil dan sebagainya, maka ingin menyembunyikan manipulasi calon presiden dan wakil presidennya. Dan notabene karena dikeluarkan baru-baru ini pasti itu ingin melindungi Jokowi dan Gibran. Karena kan dua orang ini lagi dimasalahkan. Lalu logikanya di mana lagi kalau bukan untuk melindungi mereka? Nah, kalau dikaitkan dengan diskusi kita ini, virus prostitusi ini telah menyebar, menjangkiti banyak lembaga negara, KPU, UGM, kepolisian dan sebagainya. Jadi semuanya sudah terkena sipilisnya Jokowi. Bung Lukas, apa yang Anda lihat dari situasi seperti sekarang ini ketika Anda menganalogikan bahwa politisi itu sama dengan profesi prostitusi. Apa yang Anda lihat dan apa yang harus dilakukan sehingga analogi itu tidak semakin
menjadi kenyataan? Yang pertama adalah harus direformasi, dirombak. Sekarang, menurut saya ya tidak bisa lagi dengan cara-cara reformasi ya. DPR ini harus dibubarkan menurut saya. Dan kemudian sistem kepartean juga harus dikoreksi ya. Rekrutmen kepartean yang paling mudah menurut saya harus dibatasi itu kekuasaan ketua partai. Memang tidak lazim ya ketua partai seperti presiden, gubernur dan yang lain-lain itu dibatasi jabatan-jabatan eksekutif. Tetapi kalau itu sebagai cara untuk menetralisasi situasi agar tidak memburuk, terpaksa kita harus batasi juga. Jadi maksimal dua periode juga untuk partai agar ketua partai itu tidak menggunakan partai sebagai bisnis politik mereka. Sekarang yang kita lihat kan partai itu kan kayak perusahaan, korporasi. Pemiliknya adalah keluarga Prabowo, keluarga Megawati, keluarga Jokowi dia baru mulai ya, keluarga Pak Priwo siapa itu. Terus Nasdem kan itu umumnya partai yang eksis. SBY, keluarga SBY, satu-satunya atau dua mungkin partai yang bukan kayak korporasi tetapi tidak sepenuhnya bisa lepas dari ekosistem korporasi ini kan cuma dua sebenarnya, Golkar dan PKS. Jadi Golkar itu, tapi kan kita tahu lah, orang lama pasti tahu Golkar itu punya satu keyakinan yang sangat kuat ya, yaitu kecuanan yang Maha Esa. Jadi apapun Golkar itu harus diselesaikan dengan uang. Bahlil jadi ketua dengan mudah karena ada kecuanan itu, cuan itu. Nanti kalau mau menggulingkan Bahlil gunakan cuan juga. Nah PKS itu sebenarnya di satu sisi kalau tidak terlalu menjadi partai yang fundamentalis ya, menurut saya lebih cocok pada mereka. Tapi belakangan kan dia sangat pragmatis juga, mengikuti apapun itu, nggak seperti partai yang punya ideologi yang prinsip ideologi yang kuat. Oke. Luar biasa Mas Lukas apa yang disampaikan, mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.